karena waktu itu saya sempat negur dinas kalau untuk kelas 2, kelas 8 buat apa? Mereka sudah punya seragam itu. Berarti tidak ada lagi permasalahan teknis ke depannya ya. Karena kan sudah belajar dari 2022 ini. Ada kendala teknis dan lain-lain. Dengan pembelajaran di 2022, harapan saya tidak ada lagi di 2023 kami ada kendala teknis. Saya ingin tetap memperjuangkan itu sampai betul-betul berhasil. Saya tahu mulai 2021 sudah 3 tahun saya memperjuangkan apa-apa. Hadir pada malam hari ini, Sekwan beserta jajarannya, karena menyambung yang kemarin saya langsung saja. Saya ingin menanyakan terkait seragam Bu PLT. Jadi kan memang saya ingat kami memperjuangkan seragam itu mau dibahas mulai tahun 2021. Ya, kami memperjuangkan dengan susah payah, akhirnya dianggarkan sekitar 4 miliar lebih, ternyata di 2022 itu tidak bisa terrealisasi, kan begitu. Saya ingat itu tidak bisa terrealisasi awalnya itu adalah karena untuk kelas 1 dan kelas 7, alasan awal ya, untuk kelas 1 dan kelas 7 tidak bisa diberikan karena tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya. Ya, itu yang awal dulu pertama. Nah, ternyata dalam seiringnya waktu berjalan itu berubah menjadi bahwa anggaran 4 sekian miliar itu untuk seragam gratis akan diberikan kepada wali murid untuk murid yang kelas 2 dan kelas 8. Itu diinfokan kepada kami. Itu saya ingat betul itu. Nah, dalam perjalanan lagi, karena waktu itu saya sempat negur dinas kalau untuk kelas 2, kelas 8 buat apa? Mereka sudah punya seragam itu. Yang butuh adalah kelas 1 dan kelas 7 karena mereka amat sangat membutuhkan itu dan butuh di awal. Kalau sudah kelas 2, kelas 8 buat apa? Saya sempat menanyakan begitu. Ternyata seiring berjalan waktu lagi, nah untuk kelas 2, kelas 8 pun tidak bisa direalisasikan. Karena waktu itu ada Permendikbud yang menyatakan bahwa seragam gratis hanya bisa diberikan kepada warga tidak mampu, kan seperti itu. Sampai waktu kita rapat Bangga terakhir, kami menyarankan bahwa silahkan datang ke daerah-daerah lain yang sudah melaksanakan itu bertahun-tahun. Karena kan Permendikbudnya kan sama harusnya. Kenapa kok daerah lain bisa, kita tidak bisa? Kan seperti itu. Nah, itu sudah terlanjur kan, terlambat. Karena itu bulan 10, bulan 11 yang kita baru diinfokan. Kan begitu. Nah, di sini di LKPJ-nya Dinas Pendidikan ini kembali lagi penulisannya itu pemenuhan seragam bagi peserta didik kelas 1 dan kelas 7 tidak dapat dipenuhi. Kembali lagi, awalnya 17 berubah 28, di LKPJ ini kembali lagi ke 17. Ya, tidak masalah lah. Kenapa? Karena mau 17 apa 28 kan tidak bisa direalisasikan. Ya kan? Nah, ini saya tertarik dengan bahasanya ini. Saya baca Bu PLT Kadis. Sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2022 pada pasal 12 disebutkan bahwa pemenuhan seragam atau pengadaan seragam diperuntukkan untuk siswa yang tidak mampu. Ya, itu kan karena dasar Permendikbud. Selain itu, berdasarkan hasil LO APH bahwa masih terdapat ketentuan prosedur perencanaan pengadaan yang belum dilaksanakan. Ya, masih terdapat ketentuan prosedur perencanaan pengadaan yang belum dilaksanakan dan persyaratan spesifikasi teknis yang belum dipenuhi. Harusnya itu kan tidak perlu ditulis. Kalaupun ada sudah disiapkan semua spesifikasi teknis dan lain-lainnya, tapi kan ada Permendikbud itu. Berarti kan tidak bisa. Ini maksudnya apa? Bahasa ini saya ingin penjelasannya. Terima kasih. Ya, silakan Bu PLT. Ya, mohon izin. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekda, pimpinan sidang, Bapak-bapak Dewan dan seluruh KUPD beserta tim. Langsung saja kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama, seragam sekolah untuk peserta didik pada tahun 2022 tidak dapat terrealisasi, di antaranya pertama karena adanya Permendikbud yang membatasi
seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kemudian yang membedakan kita dengan daerah-daerah yang lain, kenapa daerah yang lain itu bisa sedangkan di kita tidak bisa, karena di Kota Probolinggo ada Perda nomor 8 tahun 2020 yang mana Perda ini membatasi bahwa biaya personal itu merupakan kewajiban dari orang tua. Khusus aturan ini ada di Kota Probolinggo. Kami sudah atas petunjuk dari hasil rapat sebelumnya yang menyarankan untuk studi banding ke daerah yang lain. Jadi di daerah Lumajang, Mojokerto dan Blitar itu tidak ada regulasi yang membatasi hal itu. Kemudian Permendikbud yang sebelumnya itu adalah Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Seiring berjalannya waktu ada tambahan pada bulan September Permendikbud nomor 50 tahun 2022 yang kemudian membatasi kembali bahwa pemerintah daerah dalam hal ini provinsi ataupun kota kabupaten boleh mengintervensi bantuan hanya terkhusus pada peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. Itu kemudian yang berikutnya terkait spesifikasi teknis yang belum dipenuhi, kami memang menuliskan hasil LO ini apa adanya seperti ini. Spesifikasi teknis yang dimaksud adalah kita pada perencanaan akan memberikan beberapa jenis seragam. Di antaranya, yang pertama adalah seragam untuk hari Senin, untuk jenjang SD itu merah putih, jenjang SMP biru putih. Yang kedua adalah seragam pramuka, yang ketiga adalah seragam olahraga. Sedangkan untuk seragam olahraga mengacu pada Perpres nomor 12 tahun 2021 atas pendapat dari APH atau Jaksa Pengacara Negara bahwa ada orientasi dan persyaratan pengadaan barang jasa yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah bahwa pengadaan barang jasa itu harus ber-SNI salah satunya. Sedangkan untuk dua seragam yang lainnya seperti seragam merah putih, biru putih dan pramuka itu ada SNI-nya. Sedangkan untuk kaos olahraga kita sudah berkonsultasi dengan BPT, itu tidak ada SNI-nya. Sehingga permasalahan spesifikasi teknis inilah yang kaos olahraga itu yang tidak ada SNI untuk terkhusus pada kain rajut. Sehingga pada tahun 2023 kita mengevaluasi dari catatan-catatan tahun 2022, maka untuk rencana pemberian seragam tahun 2023 sasarannya kita sebentar, izin pimpinan memotong biar lebih cepat. Kita tidak ke 2023 dulu. Saya ingin menanyakan, berarti saya juga ingat itu bahwa ada perda yang mengatur tentang itu, yang tidak memperbolehkan itu, tapi di kota lain katanya tidak ada perda tersebut sehingga kota lain berani, kan begitu ya di akhir tahun kemarin itu. Nah sekarang saya nanya, tadi juga disebutkan bahwa ada perubahan Permendikbud itu menjadi nomor 50 tahun 2022 September lalu itu yang memberikan lebih spesifik bahwa hanya untuk warga kurang mampu, kan begitu. Berarti soalnya saya juga ingat dulu salah satu opsi saya, ya berarti kita harus mengubah perda secepatnya, kan begitu. Dulu salah satu opsi saya kan seperti itu. Kenapa? Karena semangat kita itu ingin bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan seragam gratis itu saja. Kan itu dulu semangat kita, ya kan? Karena memang terbukti bahwa kain seragam saja kemarin itu 1 sampai 2 juta kainnya saja, belum menjahitnya. Banyak masyarakat yang terbebani oleh itu. Saya rasa hampir 50% masyarakat terbebani dia. Apalagi kondisi perekonomian sekarang masih belum stabil sepenuhnya. Kan itu semangatnya, kan kita ingin, berarti kalaupun perdanya kita itu dirubah tetap tidak bisa ya. Karena ada Permendikbud. Tetap ada, karena ada Permendikbud ya. Nah, baik, sekarang berkaca dari LKPJ kita yang 2022 ini,
kan 2023 kan sudah ada anggaran kurang lebih 1 miliar lebih itu seingat saya itu, ya kan, untuk seragam yang itu nanti tujuannya kepada warga miskin. Ya, karena kalau tujuannya kepada warga miskin berarti tidak bertentangan dengan Permendikbud yang ada. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saya itu sebenarnya saya setengah hati terkait hanya untuk warga miskin. Saya sempat menanyakan, warga miskin itu siapa yang bicara warga miskin? Karena pendataan berbeda. Mungkin pemerintah kota punya datanya sendiri, untuk pusat juga punya datanya sendiri. Tapi kalau tidak salah, tahun lalu bicara melalui data TKSK itu ya, ikut itu ya miskinnya. DTKS. Ya, DTKS itu kan. Nah, mengikuti data itu. Saya juga sempat menanyakan, mungkin kan Bu Rono juga hadir tahun lalu, saya menanyakan, kalau mengikuti data DTKS pasti akan banyak masalah. Kenapa? Karena banyak warga yang betul-betul tidak mampu, itu sampai saat ini belum masuk di data kemiskinan DTKS. Nah, saya menanyakan kan, terus bagaimana warga yang tidak mampu tidak masuk di DTKS? Seingat saya waktu itu Pak Wawan yang menjawab bahwa Pak, kita masih ada lebihnya. Saya tanya, pasti cukup lebihnya itu untuk semua warga miskin yang tidak masuk di DTKS? Cukup. Nah, sekarang saya menanyakan, bagaimana prosedur warga yang menurut kita itu miskin tidak masuk di DTKS itu bisa tidak dapat bantuan seragam itu? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti tidak ada lagi permasalahan teknis ke depannya ya. Karena kan sudah belajar dari 2022 ini, ada kendala teknis dan lain-lain. Dengan pembelajaran di 2022, harapan saya tidak ada lagi di 2023, oh kami ada kendala teknis. Karena kan sudah dipelajari 2022, sehingga bisa terrealisasi. Yang pertama terkait peserta didik dalam kategori keluarga tidak mampu secara ekonomi. Nah, di sini pertama kita ambil dari sumber data DTKS. Jadi penerima seragam pada tahun 2023 adalah peserta didik yang memiliki kartu yang diterbitkan oleh Kemensos, misalkan kartu Indonesia Sejahtera, kartu Indonesia Pintar, atau kartu sejenis yang diterbitkan oleh Kemensos yang menunjukkan anak-anak tersebut dari keluarga tidak mampu. Ditambah dengan yang tidak tercover, kita cover melalui kartu pendalungan. Kartu pendalungan ini diterbitkan dan diverifikasi melalui ULTPK, Unit Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Kota Probolinggo, yang mana itu di luarnya mengcover di luarnya DTKS. Ditambah dengan kita juga membuat perwali di situ, yang mana di antaranya juga masuk anak yatim piatu dan atau yatim piatu, itu juga kita masukkan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, untuk permasalahan teknis ini sudah kita atasi sesuai dengan pengalaman tahun 2022. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya senang mendengarnya ini. Cuman saya hanya menyarankan tadi, saya setuju dengan Pak Ketua bahwa harus sesuai aturan hukum, Bu, telaah kembali. Tapi tetap kalau saya secara pribadi semangatnya itu kelas 1 dan kelas 7. Saya setuju PIP itu kalau dia tidak dibelikan seragam, ya urusannya dia. Kalau anaknya masuk kan harus beli seragam anaknya. Akhirnya dari orang tuanya ya terserah. Tapi pemerintah hadir untuk mereka, apalagi yang tidak mampu, memberikan dana untuk seragam itu. Hadir sudah pemerintah. Tapi tidak mengorbankan masyarakat yang lain yang benar-benar membutuhkan itu. Intinya seperti itu saya, Bu Kadis. Tapi saya setuju untuk ditelaah kembali secara hukum. Silakan bagaimana. Tapi semangatnya kelas 1 dan kelas 7 itu, Bu Kadis, itu masukan dari saya. Saya ingin tetap memperjuangkan itu sampai betul-betul berhasil. Saya tahu mulai 2021 sudah 3 tahun saya memperjuangkan, apa-apa. Terima kasih.